Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau mudah-mudahan kita peroleh nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin seluruh pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu terus berjalan, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa penghujung bulan Ramadan, walaupun tinggal sedikit lagi waktu yang bisa kita jalani di bulan Ramadan, tapi di penghujung Ramadan itu adalah waktu-waktu yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Karena di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada informasi yang Rasul sampaikan bahwa di situ insya Allah akan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu diprediksi adalah malam-malam ganjil di 10 malam Ramadan. Tapi pada substansinya bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja turun di semua malam yang ada di bulan Ramadan. Artinya kita yang sudah maksimal beribadah di bulan Ramadan kapanpun, maka berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa sih Lailatul Qadar itu dikejar-kejar? Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika kita berada di penghujung Ramadan, manfaatkan waktu dengan baik untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Karena waktu yang singkat terkadang penuh dengan manfaat, tapi waktu yang panjang bisa saja hanya sia-sia dan terbuang. Kita semuanya sadar bahwa Ramadan yang sudah berada di penghujung akan menyisakan kesedihan dalam batin kita. Karena Ramadan yang selalu dinanti-nantikan akan pergi dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ulama-ulama terdahulu salafus salih banyak yang ketika di penghujung Ramadan meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka sedih Ramadan sebentar lagi akan meninggalkannya. Kenapa mereka bersedih? Karena mungkin juga mereka mengintrospeksi diri bahwa ketika Ramadan menghampiri hidupnya, maksimal ibadah belum dilaksanakan oleh mereka. Dan mungkin ketika di penghujung Ramadan muncul pertanyaan dalam hati bahwasanya apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, atau pertanyaan, bisakah kita bertemu Ramadan tahun yang akan datang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perasaan sedih ini adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Karena kita begitu merindukan kehadiran Ramadan, setelah datang kita menikmati Ramadan, nah begitu hendak pergi, rasanya kita sedang kehilangan sesuatu yang kita cintai. Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan ampunan, Ramadan itu adalah bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, tapi Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka hadirnya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa mengkhianati waktu. Karena waktu terus berjalan, waktu terus berproses, dan kita hanya diperintahkan bukan untuk memikirkan yang namanya waktu dari panjang atau pendeknya, tapi kita disuruh oleh Allah untuk memikirkan seberapa besar kemanfaatan waktu yang sudah kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Maka di penghujung Ramadan ini kita juga akan mengatakan tetap maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita nanti selesai Ramadan, maka kita akan memasuki yang namanya hari raya Idul Fitri.
Idul Fitri itu artinya adalah kembali kepada kesucian. Kita yang sudah menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Simak surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakanlah bilangannya dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu. Artinya apa? Setelah kita menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, tugas kita adalah walitukabbirullaha, dan besarkanlah Allah. Dan kita harus menunjukkan keagungan Allah dengan bertakbir kepada Allah. Makanya setelah selesai Ramadan, kita disyariatkan dalam beberapa riwayat salat Idul, sebelum salat Idul Fitri, dari mulai masuknya 1 Syawal, yakni ba'da maghrib, kita dianjurkan untuk melafazkan kalimat takbir. Nah, takbir ini dalam rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah bagaimana lafaz takbir. Lafaz takbir ini memang tidak ditunjukkan secara spesifik oleh Rasulullah. Berarti ada kebebasan mana lafaz yang kita pilih, silakan. Atau ada ulama juga yang memberikan petunjuk terkait dengan lafaz takbir itu. Misalnya ketika kita di hari terakhir atau di awal bulan Syawal ba'da maghrib, kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini hanya sebahagian dari lafaz takbir yang diajarkan oleh para ulama, dan ini juga tidak diperdebatkan. Kenapa? Karena tidak ada keterangan langsung yang menunjukkan Rasul bertakbir dengan kalimat-kalimat tertentu. Artinya walitukabbirillah, yang penting adalah besarkan Allah. Nah, kemudian besarkan keagungan Allah dan tunjukkan kebesaran Allah dalam hidup kita dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Indonesia kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah masuk hari raya, maka kita sudah penuh dengan tradisi. Tapi jangan lupa, ada tradisi dalam Islam sunnah bahwa ketika kita ingin berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, disunnahkan kita untuk sarapan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha, kita disunnahkan untuk imsak, menahan. Tapi hari raya Idul Fitri kita disunnahkan untuk sarapan atau makan pagi sebelum kita berangkat sholat Id. Oleh sebab itu, kita semuanya mengikuti sunnah. Walaupun hanya sekedar makan pagi, tapi kalau itu sunnah akan bernilai ibadah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu di Indonesia ada tradisi namanya apa? Halal bihalal. Walaupun tradisi ini dalam tanda petik hanya ada di Indonesia, tidak ada di luar-luar sana. Di luar negeri tidak ada, di Arab tidak ada, di Kairo tidak ada, kemudian di negara-negara Islam lainnya juga tidak ada, tapi hanya ada di Indonesia. Halal bihalal itu adalah kemasan untuk mensyiarkan silaturahmi dan mensyiarkan tradisi saling memaafkan. Silaturahmi dalilnya jelas, saling memaafkan juga dalilnya jelas. Artinya apa? Bulan Syawal digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai momentum untuk bersilaturahmi dan momentum untuk sama-sama saling memaafkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebuah tradisi yang harus kita sahuti dengan baik. Kenapa? Karena memang banyak orang yang terlalu membahas ini tapi tidak melihat pada substansinya. Silaturahmi itu jelas, kata Nabi, panjang umur, murah rezeki, dan saling memaafkan jelas dalam surah Ali Imran, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia sebagai salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Mari evaluasi diri kita, apakah Ramadan kita sudah berhasil atau tidak. Kalau kita sudah berhasil, insya Allah kita akan mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat gelar takwa, maka Allah akan memberikan hadiah istimewa kepada kita. Apa hadiahnya? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang bertakwa ada dua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang bertakwa dapat dua. Pertama ampunan Allah, dan yang kedua adalah syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Ramadan yang kita masuki dengan iman, kemudian kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya, menghasilkan nilai ketakwaan dalam diri kita, kemudian kita nanti di akhirat mendapatkan hadiah syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum